Ya, Waalaikumsalam, Mas Hasan. Ya, ya, silakan duduk yuk. Ya, Sasa. Eh, Terima kasih ya sudah hadir di acara sesi kegiatan untuk konseling hari ini. Sasa tadi pelajarannya apa tadi? Tadi saya mapelnya sejarah, Bu. Terus ini tadi sudah izin dengan guru mapel sejarahnya Sudah. untuk ikut kegiatan sesi konseling hari ini? Ya. Iya. Sebelumnya Sasa sudah pernah ikut kegiatan konseling apa belum? Konseling individu? Saya sudah pernah mengikuti konseling individu sebelumnya waktu kelas 11, terus kelas 12 ini juga udah pernah. Oh, udah pernah ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat? baik sih. Kelihatannya kok agak batuk gitu ya? Iya, Bu. Iya, agak Cuaca. oh iya, agak batuk sedikit ya? Iya. Iya. Baiklah Sasa, sebelum kita memulai konseling, mungkin Sasa nanti bisa mengisi lembar informed consent yang di sini pernyataan bahwa Sasa setuju dan bersedia melakukan konseling. Mungkin bisa dibaca dulu. Silahkan diisi. Ya, ya. Sasa sudah membaca ya hal-hal yang ada di dalam lembar inform consent ini, bahwa di sini nanti ketika kita melakukan konseling individu, Sasa nanti bisa menceritakan hal-hal kesulitan atau hambatan atau apapun yang Sasa alami dan rasakan tanpa rasa khawatir ya, karena ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Sasa jangan takut, semua hal yang akan saya sampaikan nanti akan dirahasiakan. Kemudian yang kedua nanti ada kesukarelaan. Jadi Sasa dengan sukarela sudah datang menemui Biliana pada hari ini karena kita sudah merencanakan ya, kemarin kita sudah merencanakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Ya, baiklah. Itu tadi mungkin yang akan kita lakukan di saat pelaksanaan konseling individu. Mungkin ada yang mau Sasa tanyakan? Nggak ada sih, buat mulai konselingnya. Oh iya, berarti udah siap ya? Paham ya Sasa? Oke. Mungkin Sasa bisa menyampaikan ya, kalau kemarin mungkin Sasa sudah memberikan gambaran ya sedikit sama Juliana tentang keadaan atau masalah yang dihadapi Sasa, hanya sebagian saja. Mungkin hari ini Sasa bisa menceritakan hal-hal apa saja yang mungkin masih menjadi ganjalan, kemudian kesulitan Sasa selama yang dirasakan akhir-akhir ini. Mungkin Sasa bisa menceritakan. Jadi mungkin kesulitan saya udah bisa menerima kalau misal saya tuh belum bisa buat kuliah. Tapi melihat lingkungan saya yang kebanyakan itu teman-teman pada memilih untuk berkuliah dan mereka berkecukupan, itu tentunya membuat saya menjadi gengsi, terus jadi sedih karena saya sendiri nggak bisa kayak gitu. Walaupun mungkin ada teman-teman yang bekerja juga, tapi dengan keinginan saya buat kuliah itu menjadikan diri saya insecure. Jadi saya takut kalau nanti saya nggak bisa kayak teman-teman saya gitu. Jadi Sasa melihat di sekitar Sasa teman-teman pada kuliah seperti itu ya. Kemudian Sasa sendiri ingin kuliah seperti itu, tetapi dengan keadaan Sasa yang sekarang ya, mungkin ya Sasa tidak yakin dengan kemampuan Sasa. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Ya. Seberapa besar sih keinginan Sasa untuk kuliah? Saya pengen banget buat kuliah. Dari kecil tuh saya sudah plan kalau saya nanti lulus saya bakal mau kuliah, tapi ternyata nggak bisa berkuliah karena terhalang ekonomi. Iya. Dengan keadaan seperti itu, Juliana sangat memahami sekali ya perasaan Sasa, keinginan Sasa untuk melanjutkan kuliah, tetapi mungkin keadaan keluarga, ekonomi tidak memungkinkan. Kenapa Sasa bisa mungkin menceritakan keadaan ekonomi dari orang tua?
yang menjadi penghalang menurut Sasa? Yang menjadi penghalang, saya itu kan anak pertama dari 3 bersaudara, adik saya ada 2 dan itu masih kecil-kecil, dan orang tua saya juga pekerjaannya nggak tetap, penghasilannya belum seberapa. Kalau saya harus memaksakan buat kuliah pun, saya malah membebani mereka, dan saya harus bisa membantu, karena jiwa dari anak pertama itu kan pastinya pengen kedua orang tuanya itu bisa bahagia. Tapi kalau misal saya cuma bahagiain lewat pendidikan saya aja, saya nggak bisa apa-apa, sama aja saya bikin mereka sedih, bikin mereka terbebani. Karena selama ini saya SMA pun mungkin mereka menyimpan banyak beban buat saya. Itu ya yang Sasa rasakan selama ini ya. Iya. Oh ya, berarti Sasa merasa bahwa Sasa sebagai anak pertama menjadi tulang punggung keluarga harus berusaha untuk membantu keluarga, begitu dengan bekerja, Iya. gitu kah? Iya. Iya. Kemudian kalau menurut Sasa sendiri dengan keadaan seperti ini, kira-kira apa yang nanti ke depan akan Sasa lakukan? Saya bakal bekerja dulu tentunya habis lulus SMA ini, tapi saya belum tahu Bu gimana caranya saya tuh nentuin saya mau kerja apa, sedangkan sekarang itu dunia persaingan kerja itu kan banyak banget, terus lapangan pekerjaan juga semakin sedikit. Saya takut kalau saya nggak jadi apa-apa malah saya tambah menyusahkan kedua orang tua saya. Sasa yakin akan melakukan itu? Yakin Bu. Iya, seberapa besar keyakinan Sasa untuk melakukan itu? Saya yakin banget karena udah melihat mama sama papa udah banyak tanggungan kayak gitu, rasanya sedih banget. Iya, iya. Mungkin Sasa bisa mengungkapkan kepada Beliana dari hal yang kemarin, yang tadi Sasa sampaikan, Sasa tidak yakin dan sampai akhirnya Sasa yakin. Kira-kira bagaimana Sasa bisa mengungkapkan itu? Awalnya saya mungkin egois, saya menuruti gengsi saya sebagai pengen banget kuliah, tapi sekarang saya ngelihat bapak saya udah tua, jadi udah sering sakit, terus adik-adik saya juga masih butuh sekolah yang masih butuh sekolah yang panjang, kebutuhannya masih panjang, terus mama saya juga penghasilannya sedikit. Jadi kalau misal saya harus maksa buat kuliah, saya membebani kedua orang tua saya, terus nanti adik-adik saya nggak bisa ngerasain yang lebih enak daripada saya. Sasa yakin berarti ya. Bagaimana Sasa mengubah pandangan dan pemikiran Sasa bahwa saya harus kerja nih. Mungkin Sasa bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata. Apa yang bisa Sasa ungkapkan ketika akhirnya Sasa memutuskan untuk bekerja dibandingkan kuliah ya. Mungkin yang sudah menjadi impian Sasa kemarin untuk kuliah, dan ketika melihat keadaan keluarga yang tidak memungkinkan lagi untuk dalam waktu dekat ini mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah, mungkin ada hal-hal yang mau diungkapkan Sasa sebagai pembangkit semangat Sasa. Ya, kalau saya kerja nanti, saya punya penghasilan sendiri, tentunya mama sama papa saya bisa tercukupi kehidupannya, nggak perlu capek-capek lagi sampai malam cari uang gitu. Terus adik-adik saya juga bisa punya kehidupan yang lebih baik, mereka nggak dipandang rendah sama orang-orang, jadi hidupnya lebih enak kalau saya bekerja. Daripada saya kuliah, saya bikin mama sama papa saya terbebani, adik-adik saya juga hidupnya gitu-gitu aja, mending saya kerja. Jadi itu yang membuat saya akhirnya mantap bahwa kesuksesan proses yang sudah Sasa lalui itu, bahwa Sasa punya potensi, bahwa sebenarnya kesuksesan itu bukan hanya harus kuliah seperti itu ya. Jadi mungkin melalui Sasa sekarang mengambil langkah untuk bekerja dulu, Sasa bisa membahagiakan orang tua ya, melihat
orang tua terbantu dalam ekonominya ya, karena Sasa mungkin nggak mau ya melihat nanti adik-adiknya susah seperti itu. Dan Sasa sudah ikhlas dengan semuanya. Ya Mas. Ya, meskipun agak berat ya Kak ya. Iya. Saya melihat di sini Sasa memiliki potensi. Sasa itu punya kekuatan sebenarnya. Ya, kamu punya kelebihan, punya kekuatan, keyakinan sama diri kamu sendiri. Proses yang kamu jalani itu tidak sama dengan teman-temanmu. Ya, kamu harus melewati ini. Ya, kamu akhirnya memutuskan dengan berbagai pertimbangan untuk tidak melanjutkan kuliah. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin Sasa bisa menceritakan lagi ke Buliana sampai sejauh mana maksudnya dengan keputusan yang kamu ambil. Saya udah matang buat ambil buat bekerja. Karena nanti saya juga mikirnya kalau saya udah kerja nanti saya kuliah itu kan nggak harus sekarang ya Bu. Jadi saya nanti kalau sudah bekerja, insya Allah saya punya pekerjaan yang gajinya lumayan, saya bisa sambil nabung buat lanjutin kuliah. Iya, berarti Sasa udah punya pandangan ya, sudah punya pemikiran, sudah punya persepsi bahwa ketika nanti Sasa bekerja, kemudian nanti Sasa mengumpulkan uang, dan akhirnya uang itu selain bisa membantu keadaan ekonomi keluarga, Sasa juga bisa menabung untuk melanjutkan kuliah. Iya. Seperti itu ya Kak ya. Ya, jadi potensi yang ada di diri Sasa itu besar ya. Jadi untuk kuliah pun tidak harus sesuai dengan waktunya ya. Mungkin kamu menunda waktu kuliah, tetapi kamu nanti bisa mendapatkan saat kuliah kamu sudah punya tabungan ya, bisa semuanya juga sudah kamu susun dengan baik, sehingga tidak ada yang merasa seperti orang tua juga sudah terbantu seperti itu ya Sasa ya. Oke Sasa, di sini Sasa harus bersabar ya, bersabar karena semuanya pasti ada prosesnya, ada jalannya masing-masing ya. Jalannya harus Sasa lalui tidak sama dengan teman, tetapi yakinlah bahwa di suatu saat nanti di sana Sasa pasti akan mendapatkan apa yang menjadi harapan Sasa selama ini ya. Sasa bisa sukses di dalam pekerjaan, juga bisa sukses di dalam kuliah seperti itu. Kemudian Buliana di sini mendukung semua yang Sasa lakukan ya. Sasa sudah mantap dengan pilihan Sasa? Sudah ikhlas? Ya, yakin? Ya, mungkin sekarang ini kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya belum bisa dilalui ya. Tetapi nanti suatu saat ya kamu pasti akan sampai ke sana juga. Mungkin kamu punya pandangan untuk mencari beasiswa seperti itu? Saya ada pandangan buat nyari beasiswa. Iya. Ya, terus bagaimana harapan orang tua? Masih tetap mendesak untuk kerja aja atau sangat mendukung kamu untuk mendapatkan beasiswa? Kalau dari orang tua pasti pengennya saya kuliah Bu, tapi dengan kondisi mereka yang nggak menentu gitu. Menurut saya sekarang mereka lebih dukung saya buat bekerja. Oh gitu ya, berarti udah mantep ya kamu ya mengambil keputusan untuk bekerja ya. Ya sekarang mungkin Sasa mulai bisa mencari informasi tentang pekerjaan. Mungkin kalau di awal-awal ketika terjun ke dunia kerja itu kan pasti butuh keahlian. Mungkin Sasa bisa bercerita sama Buliana keahlian atau potensi apa yang Sasa miliki sekarang? Saya lumayan bingung sama pekerjaan yang bakal saya cari, soalnya sekitar saya itu kan pabrik semua. Saya kurang dalam kemampuan bekerja di pabrik itu. Menurut saya kurang, karena saya cuma bisa, kan selama ini saya sekolah itu saya dapat banyak ilmu, terus saya juga bisa
coding, saya bisa operasiin komputer gitu saya bisa, tapi takutnya nanti yang saya mau kerja di bidang itu nanti syaratnya Tidak, ya kurang bisa terpenuhi iya, gitu kurang ya. bisa terpenuhi sama saya. Apa yang membuat Sasa nggak yakin? Karena sekarang itu kan pekerjaan nyarinya yang berkualitas ya Bu, terus mereka selalu memandang kalau sarjana itu baik, yang lebih banyak ke pengalamannya itu lebih menguntungkan. Sedangkan saya pengalaman juga baru-baru itu. Ya, lah Sasa mulai untuk mencoba mengubah pandangan, mengubah persepsi. Ya, saya belum bisa, tetapi saya pasti bisa, ya seperti itu. Karena semuanya itu butuh proses dan latihan, ya. Dari orang yang semuanya dulu mereka nggak tahu, akhirnya bisa tahu kan, semuanya ada latihan, ada proses, ya. Sasa mengatakan itu tidak yakin karena Sasa belum punya kemampuan. Tetapi ketika Sasa sudah punya kemampuan, Sasa harus yakin, ya. Saya belum bisa, tetapi suatu saat saya pasti bisa, ya. Saya pasti bisa sukses, ya. Saya bisa seperti teman-teman yang lain, ya. Itu harus senantiasa ditumbuhkan, ya, di dalam diri Sasa, ya, di dalam pikiran perasaan Sasa ketika melakukan sesuatu, ya. Baiklah, Sasa, dari semua yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah disampaikan ketika proses konseling tadi, mungkin ada hal-hal yang mau Sasa sampaikan? Saya cuma minta doanya aja, semoga saya bisa kuat, saya bisa sukses Bu. Iya. Ya, saya yakin Sasa pasti bisa, ya. Sekarang ini pilihan yang terbaik yang sudah Sasa putuskan adalah ingin bekerja, ya, karena membantu orang tua dan sebagainya. Tetapi suatu saat, ya, karena doa dan saya mendukung sepenuhnya kamu punya potensi dan bakat yang besar, ya. Kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa melewati semuanya. Gitu ya, Nok, ya. Jadi berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang tadi yang tidak mendukung, dan sekarang kamu harus berganti dengan hal-hal yang positif, ya. Yakin bahwa kamu harus melewati ini dan kamu pasti bisa untuk kedepannya. Seperti itu. Iya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Nggak ada, ya. Baiklah Sasa, mungkin untuk pertemuan hari ini, ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Sasa sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing, ya, sama-sama untuk diskusi, untuk konseling mengenai problem Sasa, ya. Mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa berjalan lancar. Sekarang Sasa fokus dulu, ya, untuk kelulusan, nanti untuk persiapan TKA biar hasilnya juga bagus, dan nanti Sasa bisa lulus, kemudian Sasa bisa bekerja, ya, mencari keterampilan dulu, bekerja, dan nanti bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, gitu ya. Baiklah Sasa, untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, ya, untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian Sasa bisa kembali ke kelas, ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya Sasa, ya.